harimau itu beberapa doang sih sebenarnya. Sile harimau itu berasal dari daerah Padang, kamu sendiri. Sumatera Barat ya. Dan itu kamu sudah belajar dari umur berapa sih? Belum terlalu belajar seperti Bang Amar ya, tapi memang paham sedikit sih. Tapi nggak terlalu banget mendalami juga. Kenapa nih? Karena dulu Bang Amar udah sile harimau, jadi saya mikirnya saya pengen punya sesuatu yang berbeda, bukan cuma sile doang, tapi saya juga harus belajar kayak taekwondo. Jadi saya taekwondo gitu. Dan kamu kemana nih setelah kamu ternyata kan peran kamu banyak yang melakukan silat ya kan? Dan akhirnya kamu merasakan feel kamu kemana? Ke silat sih, silat lah pasti. Karena silat itu kan budaya Indonesia. Jadi mungkin sudah seharusnya orang-orang Indonesia itu sangat mencintai silat. Dari gerakannya itu indah banget gitu. Silat itu bukan cuma sekedar berantem dan nangkis, tapi gerakannya indah ya. Dan di setiap gerakan itu punya apa ya? Punya rasa yang berbeda-beda gitu loh. Jadi kita melihatnya silat itu bukan cuma berantem-berantemnya doang, tapi keindahan di dalam bergerak gitu. Tapi bedanya begini, silat yang dari asal Sumatera Barat sendiri perbedaannya mungkin dengan daerah lain ada nggak sih? Saya kurang tahu sih masalah ini, tapi kalau untuk garis besarnya sama lah ya. Perbedaannya mungkin di gerakan, mungkin perbedaannya itu di mana ya? Di pengajarannya aja sih sebenarnya. Sama garis besarnya sama gitu. Maulid ini bisa dibilang mengikuti jejak Bang Amar juga nggak sih, kan banyak action dan banyak actingnya juga gitu, belajar banyak juga atau seperti itu? Tapi memang dari dulu sih saya suka banget action ya, saya suka banget yang namanya fighting. Terus memang belajar juga sama Bang Amar. Ya udah alhamdulillah dipercaya di film seri Pendekar Ufuk Timur ini untuk adegan silatnya di PON 20 luar biasa itu. Gitu. Bener nggak sih Dit, sebelum lu berkarya di ya jadi pemain sinetron gitu ya, sebelumnya lu jadi atlet bela diri? Oh enggak, itu Bang Amar kalau itu. Sebelum di dunia entertain ya Bang Amar di atlet. Kalau aku mah enggak. Lu tertarik nggak untuk jadi atlet? Untuk saat ini belum sih. Untuk saat ini belum sih, belum kepikiran jadi atlet itu gimana. Lebih suka di bermain drama, bermain dengan dialog daripada atlet sih. Berarti ini sesuatu yang beda juga ya? Yes, sesuatu berbeda. Dit, sampai sekarang ada nggak? Kan lu udah sibuk nih di main sinetron. Sampai sekarang ada nggak lu nyiapin jadwal khusus untuk latihan bela diri silat khususnya? Oh ya pasti kita itu ya ada jadwalnya, tapi mungkin untuk sekarang untuk saat ini karena schedule-nya padat banget jadi nggak bisa. Emang sih kita memang menjadwalkan sih sebulan itu minimal tuh 2 kali lah untuk belajar silat sih. Sama Bang Amar Zul Enggak sendiri, sama gurunya. Dit, waktu itu suka latih tanding nggak sih sama abang? Latih biasa aja pernah ya, tapi nggak sampai kayak tanding yang bener-bener gimana gitu. Bisa ya ntar. Enggak sih, cuma latih biasa aja. ini kan kalau sebelum COVID gini kan orang perlu ningkatin imun tubuh. Bener nggak bela diri ini salah satunya ningkatin imun? Yes, apa tentu dong. Karena gimana ya, kita bergerak, olahraga. Jadi olahraga itu penting banget. Nah, kalau menurut saya silat meningkatkan imun, ya walaupun saya nggak ngerti gimana medikalnya, tapi kalau menurut saya iya, menyehatkan, sehat. Dari Pak sendiri terjun pertama kalinya ke dunia action kayak gini seperti apa? Oh, enggak sih, kan kita mengikuti aja sih. Karena kan di sinetron atau di film itu pasti ada adegan-adegan yang fighting gitu ya, yang action gitu. Jadi saya tertarik juga gitu. Enak juga ya, maksudnya melihat gerakan-gerakannya, terus cara fightingnya itu enak sih. Tapi abang masih suka latihan nggak sih? Kalau Amar. sekarang ini? Bang Amar dia latihan terus setiap hari, dia hampir setiap hari. Mungkin di silatnya nggak tahu, tapi emang dia lagi ininya nge-gym ya, dia lagi workout juga sih. Tapi ngeliat bentuk tubuh Bang Amar yang sekarang bahagia nih, gimana kan? Ya tentulah bahagia ya kan, apalagi udah punya istri bersama, udah punya anak juga dan Jadi dia takut cedera juga nggak kalau silat kayak gitu? pasti ada resikonya sih, bukan silat doang tapi di semua martial art pasti ada resikonya. Ya kita tanggung sendiri aja, udah biasa kayak keseleo atau mungkin
patah itu udah biasa sebenarnya kalau misalkan kita sudah mencintai martial art ini gitu. Abang sendiri pernah ngalamin patah? Oh. Alhamdulillah sih putusannya belum pernah ya, tapi pernah di satu adegan di film gitu kepukul sih, bukan pukul, sorry, ketendang. Ya itu udah biasa sebenarnya, semua orang pada panik kan, berdarah juga waktu itu, semua orang pada panik, saya biasa aja. Saya malah bilang ya udah lanjutin aja, karena ini udah biasa, kita kena pukul sedikit atau meleset sedikit itu kesalahan kita gitu loh, karena kita tidak fokus di Korea, tidak di koreo yang sudah diberikan gitu sih. Ada kesulitan mungkin? Kesulitan pasti ada, tapi itu tergantung kitanya aja sih gimana cara membawakannya gitu. Gimana tanggapan ya, sejauh ini Rafael ini seperti apa? Tanggapan dari pacar sejauh ini belum ada. Langsung to the point. Pacar ya. Ya alhamdulillah seneng juga, dan ya tadi foto juga kan trailernya, dia kaget terus dia seneng. Ya semangat ya gitu doang. Kamu nggak pengen nanti ajak dia ke premier? Kan dia di sana, Di Malaysia ya. iya. Mungkin bisa cerita sedikit gimana ceritanya bisa dengan pacar orang Malaysia dan sudah berapa lama hubungannya dengan Untuk berhubungan itu kita dari bulan Februari itu udah berhubungan, berteman aja sebenarnya, dan kita saling sharing tentang pengalaman tentang ini, dan ternyata kita masuk, kita sejalan juga, dan dia dewasa juga kan, menanggapinya dewasa banget ya, alhamdulillah sih sampai sekarang. Tapi kita untuk hubungan seriusnya sih mulai 2 bulan yang lalu sih. 2 bulan yang lalu. tapi udah ada rencana maksudnya ini jodohnya Adit ke depan. Amin. Insya Allah sih. Karena kan kebaikan itu harus disegerakan ya, mudah-mudahan lah, insya Allah. Oh lagi yang visi menarik dari siapa namanya itu yang orang Malaysia? Yasmin. Ya. Dia dewasa banget ya, dia perhatian banget, dia tipe cewek yang benar-benar gimana ya, yang punya pikiran yang sama saya sebenarnya. Dia tahu apa yang saya rasain, dia tahu apa yang saya butuhin, dan mungkin dia adalah wanita yang paling perhatian sih sama saya setelah mama saya gitu. Keluarga udah pada kenal semua? Alhamdulillah kedua keluarga sudah kenal semua, keluarganya Yasmin juga udah kenal saya, keluarga saya juga udah kenal sama Yasmin. Ya, Ini 2 patah hati kamu nggak sih? 2 patah hati. nggak ada patah hati dong, patah hati jadinya. Ya kan belum ya. Enggak lah, maksudnya ya biarlah berjalan semestinya seperti apa gitu kan, kita ya cuman bisa berharap, berdoa, dan ya lanjutin aja kehidupan kita gitu loh, move on gitu loh kan, ya udah santai, jadi santai aja sih. Kalau misalkan memang jodoh ya alhamdulillah, kalau nggak jodoh, kalau nggak juga jodoh ya nggak apa-apa. Dan Jawa sudah tahu tentang pacar baru Adit. Dan mantan Jawa sudah tahu Adit punya pacar baru orang Wah Malaysia. ini luar biasa nih pertanyaannya nih. Kalian gimana? Skip. Iya, komunikasi gimana bang? Komunikasi ini kan jarak antar negara nih, munduran gitu. Komunikasi. Untuk LDR ya kita berdua udah sama-sama tahu lah ya kan, karena sekarang lagi COVID juga, susah juga untuk masuk Malaysia, harus ada beberapa prosedur untuk masuk ke sana, jadi saya harus menunggu lebih sabar lagi, dan saya juga udah bilang juga sama Yasmin sabar, tapi pasti saya ke sana gitu, cepat gitu. Jadi kamu belum ketemu langsung ya? Belum masih interface aja. Kenalnya dari mana? Instagram. DM Instagram. Jadi siapa yang DM duluan? Ya. Harus dikasih tahu. Iya Jangan dong. Jangan dong. Awal mula. Kita tuh udah saling kenal. Kebetulan Yasminnya itu dia kenal saya karena sinetron saya waktu itu. Jadi ternyata tayang di Malaysia. Dia tahu juga, dan akhirnya kita sejalan, ya udah ngobrol-ngobrol, asik juga, seru orangnya, ya lanjut gitu sih. Tapi kayaknya kamu berseri sekali nih kalau ngomongin dia nih. Terlihat bahagia nih. Harus dong, harus bahagia dong. Gimana ya? Saya ini orangnya bahagia terus kali. Kalau saya ngomong terus ya. Aisyah sempat nyobain mungkin makan papeda atau apa? Papeda kemarin belum sempat, tapi itu apa sih yang itu namanya? Pinang. Itu ya, itu sempat aku coba sekali. Kali ini aku coba pinang. Gimana rasanya enak atau gimana? Karena aku nggak pernah nyobain kali ya, tapi enak-enak aja sih. Adit kenapa Dit? Adit juga ngerasain apa gimana? Pahit gitu tapi enak. Iya, karena mungkin kita belum terbiasa makan ya, jadi ya agak shock.
Iya langsung makan tuh langsung dimuntahin langsung kaget itu rasanya nggak enak. Kalau gue aman-aman aja sih. Ah serius? Pahit aman-aman. Pahit? Lu suka ya? Iya aman-aman aja tadi gue. Oh ya gue nggak suka. Ya udah. Ya. Mungkin Yudas suka pinangnya? Ya Iyalah orang sana. Iyalah menurut gue sendiri. Iyalah orang sana. Tapi kalau pinang itu emang awalnya pahit. Sampai Setelah makan kalau udah merah enak, Manis. manis. Enggak manis juga, cuma rasanya simpel. Banyak adaptasi nggak sih kan ke daerah baru di Papua. Mungkin apa sih yang adaptasinya gitu? Karena kita juga belum pernah ke sana sama sekali ya, kita nggak tahu. Jadi adaptasinya tuh di orang-orangnya sih, ngobrol-ngobrol sama orang asing sana dan seneng banget siswanya ramah-ramah semua. Adit, Yudas, boleh nggak kalian aku minta apa namanya lagain pada saat fighting yang ada di adegan. Bola terus. Buat koreo baru.